Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Al-Mukarram, kepada seluruh alim ulama, khususnya kepada segenap ibu nyai CP3M dan juga seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam segala sisi dan aspek kehidupannya, ajaran Islam di sini tidak hanya mengatur masalah yang berkenaan dengan masalah akidah ataupun ubudiyah saja, akan tetapi juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan masalah pranata sosial dan juga tatanan kemasyarakatan. Di dalam hal ini tentunya seorang wanita mempunyai peranan yang sangat penting, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tentu untuk menjalankan peran yang sebaik-baiknya, seorang wanita tentu membutuhkan ilmu yang mumpuni. Nah, dalam hal ini Al-Quran maupun As-Sunnah An-Nabawiyah sendiri juga ada perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan dan juga ilmu. Termasuk juga di sini adalah untuk kaum wanita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dari sini jelas ya, ayat tersebut tentu tidak sama antara orang yang tahu dan juga orang yang tidak tahu. Di dalam hadis Nabawi sendiri, Rasulullah bersabda, ini merupakan salah satu hadis yang sangat populer, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu merupakan satu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi seorang wanita harus mempunyai ilmu yang mumpuni agar dia bisa melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya. Baik perannya sebagai seorang hamba yang menghamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia berperan sebagai seorang anak kepada orang tuanya, dia berperan sebagai ibu untuk anak-anaknya, dia sebagai seorang istri, kemudian di dalam masyarakat misalnya menjadi seorang guru, ataupun peran-peran dalam masyarakat yang lain. Tentu semuanya ini membutuhkan pada suatu ilmu. Dalam satu contoh saja ya, yang berkenaan dengan kewajiban dirinya sendiri. Kewajiban dirinya sendiri, dia sebagai seorang hamba yang menghamba kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali syariat atau kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Misalnya dalam bidang akidah, ya. Dalam bidang akidah, bagaimana dia
mengenal kepada Tuhannya, bagaimana dia mengenal kepada Allah. Apakah dia keimanan seorang wanita atau keimanan kita ini sudah benar atau belum? Ya, tentu tidak ada jaminan ya apakah kita bisa dikatakan seorang muslimah kalau kita punya orang tua yang Islam, atau juga apakah ada jaminan keimanan kita ini sudah benar kalau kita punya orang tua yang berilmu atau orang yang alim, bahkan seorang ulama. Tentu semuanya tidak ada jaminan ya, karena ilmu ini bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan sebagaimana harta. Jadi tentu setiap orang ini harus belajar sendiri-sendiri, terkhusus kepada seorang wanita untuk menjalani kewajiban-kewajiban di dalam syariat yang sudah dirumuskan, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lagi di dalam masalah ubudiyah, kita mengaku sebagai seorang muslimah, kita mengaku sebagai orang yang muslim sejati, orang Islam sejati. Tapi coba kita tanya kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengetahui ilmu-ilmu tentang haid atau menstruasi secara purna? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi dalil masalah haid, hal-hal yang berhubungan dengan menstruasi seorang wanita, ini dalilnya ini langsung dari nas Al-Quran. Apa kita mengaku seorang muslimah kalau ilmu haid saja tidak tahu? Ternyata ada ilmunya. Tentu karena memang Islam ini mengatur segala detail kehidupan kita ya, apalagi masalah haid ini berhubungan erat dengan banyak ibadah seorang wanita. Jadi merupakan hal yang urgen bagi seorang wanita untuk benar-benar mengetahui ilmu dari haid, entah itu minimalnya, entah ini maksimalnya, atau hal-hal yang lain ya. Jika mandi besarnya ini tidak sah, otomatis sholatnya ini juga akan berefek ikut tidak sah ya. Jadi masalah haid ini berhubungan banyak ibadah seperti sholat, puasa, tawaf, i'tikaf ya. Kemudian kalau yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, berhubungan badan dengan suami ini bagaimana hukumnya dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali hal yang berkaitan dengan haid ini. Apakah seorang wanita kita sudah tahu kewajiban-kewajiban tersebut ya. Satu contoh lagi masalah aurat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Masalah aurat seorang wanita pun Allah juga jelas ya memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Jadi seorang wanita sebagai seorang hamba tentu dia berkewajiban untuk mempelajari hal-hal apa yang diwajibkan kepada dirinya, tanggung jawab apa yang harus dia pikul besok ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat, ketika saatnya ada perhitungan amal, ada hisab amal. Nah, itu masih yang berkaitan dengan dirinya sendiri ya. Padahal peran seorang wanita ini banyak sekali. Ketika dia menjadi seorang anak ya, kewajiban apa yang harus dia lakukan kepada orang tua. Tentu kalau tidak pernah
belajar, tentu dia tidak akan bisa berperan dengan baik, tidak bisa melakukan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang anak. Misal lagi sebagai seorang istri, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Kewajiban-kewajiban apa? Bukan hanya kewajiban saja ya, tentu juga ada hak-hak juga sebagai seorang istri. Nah, jangan sampai terjadi seperti akhir-akhir ini ya, banyak sekali terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Misalnya ada merasa ketidakadilan, ada ketimpangan, bahkan juga kekerasan di dalam rumah tangga. Hal-hal ini terjadi banyak juga faktornya adalah karena kekurangan pengetahuan dari si istri sendiri. Istri tidak mengetahui secara pasti tentang kewajiban dan juga haknya sebagai seorang istri, sehingga ketika seorang wanita mengalami ketidakadilan di dalam rumah tangga, dia terzolimi di dalam rumah tangga, dia tidak bisa meminta hak-haknya kepada suami ya. Jadi kembalinya kepada diri masing-masing tadi. Contoh lagi sebagai seorang ibu ya. Seorang ibu, ketika ibu ini tidak berilmu, dia tidak tahu cara merawat bayi bagaimana, merawat najisnya seorang bayi bagaimana, muntahan bayi bagaimana. Yang banyak adalah habis nyentuh pipis bayi ya, pegang makanan, pegang air dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau orang yang berilmu tidak akan melakukan hal itu ya. Jelas kalau tangan najis berarti harus disucikan dulu. Muntahan bayi, ada sebagian bayi yang punya kebiasaan sering muntah ya, habis minum ASI kemudian muntah lagi. Hukum-hukumnya ini bagaimana? Ini kalau tidak ada pengetahuan sendiri, tidak ada ilmu sendiri, tidak mengetahui sendiri, tentu tidak akan bisa tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya semuanya menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Artinya tidak menganggap itu adalah sebagai suatu yang najis ya, sehingga ya habis menyentuh najis itu ya, entah itu pipis atau muntahan bayi, kemudian menyentuh hal-hal yang lain. Nah, itu hanya contoh-contoh saja ya. Ada satu lagi hal yang urgen yang ternyata banyak tidak diketahui oleh para wanita, apalagi yang khususnya bagi yang sudah bersuami ya. Ada kewajiban iddah bagi wanita yang ditinggal wafat atau setelah dicerai oleh suaminya. Dalil tentang iddah ini langsung juga dari Al-Quran ya. Allah berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa 'ashra. Seorang wanita yang ditinggal wafat ini ada kewajiban iddah, itu berdiam di dalam rumah, nggak keluar kemana-mana, tanpa pakai make up, kemudian nggak boleh pakai pakaian yang glamor ya. Ini selama 4 bulan 10 hari. Ini dalilnya langsung dari nas Al-Quran. Allah perintah langsung di dalam Al-Quran. Ini kalau nggak pernah belajar tentu tidak akan tahu apakah ada kewajiban iddah bagi seorang wanita. Contohnya lagi ada bagi seorang wanita yang dicerai oleh suami ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, dia ada kewajiban iddah
berdiam di dalam rumah selama tiga persucian, atau kalau sudah tidak menstruasi lagi maka ada tiga bulan ya. Jadi bukan malah habis cerai ini untuk menyegarkan pikiran, ini refreshing, jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, atau kemudian shopping di mall dan lain sebagainya. Atau bahkan kadang ini didorong oleh keluarga sendiri ya, didorong oleh anaknya, oleh saudaranya untuk keluar refreshing. Nah, ini jelas sesuatu hal yang batil ya. Jadi kalau tidak tahu hukumnya, otomatis dia tidak merasa bahwa dia melakukan kemaksiatan. Coba bagaimana besok kita bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal yang sudah kita lakukan di dunia seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah seorang wanita ini membutuhkan pendidikan dan juga pengetahuan agar dia bisa menempatkan dirinya sesuai dengan porsi masing-masing ya, menjalankan perannya sesuai dengan porsi masing-masing, menjalankan segala perannya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalkan pun ya, untuk mencari ilmu saat ini terdapat banyak kendala. Misalkan ada yang beralasan ada kendala waktu, ada kendala materi, kemudian masalah umur, kesehatan dan lain sebagainya. Minimal kita harus mengutamakan hal-hal yang sifatnya adalah fardu ain, suatu hal yang merupakan kewajiban bagi diri kita sendiri. Soalnya inilah yang akan kita pertanggungjawabkan ya, kita pertanggungjawabkan besok kepada Allah ketika di hari kiamat, ketika terjadi hisab amal. Demikianlah ya kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.